Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas PTIKC 2019. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang model pembelajaran kontekstual dalam konteks kurikulum 2013. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri, Riza Zamzani Ilham, kemudian ada Alia Ayudwiyanti, kemudian Muhammad Fadli Biseptian, Pramuda Wardani, dan Muhammad Fajar Dudasman. Baik, untuk itu kita langsung saja ke pembahasannya. Definisi pembelajaran kontekstual menurut Zahorik 1995 dalam Usman 2008 bahwa pembelajaran kontekstual merupakan rancangan pembelajaran yang dibangun atas dasar bahwa knowledge is constructed by human, maka dikembangkan model pembelajaran konstruktivisme yang membuka peluang seluas-luasnya kepada siswa yang memberdayakan diri dalam mencari sebuah konsep dasar atas pengalaman atau pengetahuan yang ingin diketahui. Pembelajaran kontekstual terjadi apabila siswa menerapkan dan mengalami apa yang sedang diajarkan dengan mengacu pada masalah-masalah dunia nyata yang berhubungan dengan peran dan tanggung jawab mereka sebagai anggota keluarga, warga negara, siswa, dan tenaga kerja. Dengan kata lain, pembelajaran yang terjadi dalam hubungan erat dengan pembelajaran sesungguhnya. Lensa 2001 dalam Trianto 2011. Baik, selanjutnya yaitu strategi pembelajaran kontekstual. Strategi pembelajaran kontekstual perlu diterapkan agar dapat terlaksana dengan tepat. Ada 5 strategi pembelajaran kontekstual yang dapat diterapkan saat melaksanakan pembelajaran, yaitu yang pertama, menghubungkan. Proses pembelajaran dalam suatu konteks merupakan pengalaman hidup yang nyata atau awal sebelum pengetahuan diperoleh oleh siswa. Guru dapat menghubungkan konsep baru dengan pelajaran dalam suatu hal atau kejadian atau pengalaman yang telah diketahui dan dialami oleh siswa. Selanjutnya, yang kedua yaitu mencoba. Strategi mencoba dapat dilakukan jika siswa belum pernah atau tidak mempunyai pengalaman yang dapat dihubungkan dengan konsep baru yang terdapat pada pelajaran. Tetapi pada strategi ini guru harusnya dapat memberikan kegiatan yang hands-on atau kegiatan yang benar-benar siswa mencoba untuk melakukan sendiri, sehingga dari kegiatan tersebut siswa dapat membangun pengetahuannya. Yang ketiga itu mengaplikasikan. Strategi ini digunakan siswa dengan mengaplikasikan konsep-konsep pelajaran dengan beberapa pengalaman atau kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Penyelesaian masalah dengan hands-on atau bertindak langsung dengan proyek-proyek terstruktur. Selanjutnya, strategi pembelajaran kontekstual yang keempat, yaitu bekerja sama. Dalam bekerja sama, belajar dapat dilakukan dengan saling berbagi, merespon, dan berkomunikasi dengan teman lainnya. Strategi ini merupakan strategi instruksional utama dalam pembelajaran kontekstual. Pengalaman dalam bekerja sama tidak hanya menolong untuk mempelajari suatu bahan pelajaran, tetapi juga secara konsisten berkaitan dengan penitik beratan pada kehidupan nyata. Yang kelima, transfer ilmu, yaitu strategi mengajar dengan memberikan suatu konteks atau bentuk permasalahan baru tentang materi pelajaran yang belum pernah dialami siswa dan belum teratasi atau terselesaikan dalam kelas. Selanjutnya, perbedaan pembelajaran kontekstual dan pembelajaran tradisional. Yang pertama, pada pembelajaran kontekstual, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. Sedangkan pada pembelajaran tradisional, pemilihan informasi ditentukan oleh guru. Selanjutnya, pada pembelajaran kontekstual, siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, sedangkan pada pembelajaran tradisional, siswa secara pasif dalam menerima informasi. Selanjutnya, pada pembelajaran kontekstual, pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata atau masalah yang disimulasikan,
Sedangkan pada pembelajaran tradisional, pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Selanjutnya, pada pembelajaran kontekstual, selalu mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Sedangkan pada pembelajaran tradisional, memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. Selanjutnya, pada pembelajaran kontekstual, cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Sedangkan pada pembelajaran tradisional, cenderung terfokus pada satu bidang atau disiplin tertentu. Baik, saya Pramudawardhani akan melanjutkan materi yaitu penerapan pembelajaran kontekstual. Nah, yang pertama itu konstruktivisme. Konstruktivisme ini adalah merupakan landasan filosofis yang mendasari proses pembelajaran kontekstual. Landasan berpikir konstruktivisme berbeda dari pandangan objektivisme yang lebih menekankan pada hasil pembelajaran semata, bukan pada proses mendapatkan hasil tersebut. Nah, dalam pandangan kaum konstruktivis, strategi memperoleh pengetahuan lebih diutamakan dibandingkan beberapa banyak siswa yang memperoleh dan mengingat pengetahuan. Nah, yang kedua yaitu menemukan atau inquiry. Nah, menemukan merupakan bagian inti dan terpenting dari pembelajaran kontekstual. Nah, dalam memperoleh pengetahuan dan pengalaman belajar, pikiran, perasaan, dan gerak motorik, kita akan secara terpadu dan seimbang dalam merespon sesuatu yang diperoleh dari belajar melalui proses menemukan. Nah, untuk meningkatkan mutu belajar, guru perlu memberikan kesempatan kepada siswa melakukan pengamatan, bertanya, mengajukan dugaan-dugaan, mengumpulkan data, dan menyimpulkan sendiri. Nah, melalui proses menemukan seperti itu, diharapkan pengetahuan dan pengalaman siswa dipahami secara pengetahuan dan pengalaman yang dari, oleh, dan untuk mereka. Nah, yang ketiga itu bertanya. Nah, dalam pembelajaran, aktivitas bertanya perlu ditingkatkan. Penyebab siswa kurang berani bertanya adalah yang pertama itu, siswa merasa dirinya tidak lebih tahu daripada guru akibat dari kebiasaan belajar yang satu arah. Yang kedua itu, adanya ganjalan psikologis karena guru lebih dewasa dari sisi usia daripada siswa. Dan terakhir itu, kurang kreatifnya guru dalam mengajukan persoalan-persoalan yang menentang siswa untuk bertanya. Nah, alasan-alasan tersebut merupakan tugas bagi guru untuk mencairkan suasana atau hambatan psikologis yang menghalangi siswa untuk bertanya, serta memperkaya topik-topik pembelajaran yang aktual sesuai perkembangan zaman dan kenyataan. Nah, yang keempat itu masyarakat atau kelompok belajar. Nah, learning community dapat terjadi apabila antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa memiliki interaktif yang efektif dan komunikatif. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas dapat dibentuk kelompok-kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk saling berinteraksi dalam bertukar pendapat dan pengalaman. Nah, dalam pembelajaran kontekstual, learning community dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu membentuk kelompok kecil, mendatangkan ahli kelas, bekerja dengan kelas sebaya, bekerja dengan kelas di atasnya, dan bekerja dengan masyarakat. Nah, poin yang kelima itu pemodelan atau modeling. Nah, dalam kegiatan pembelajaran, tidak hanya guru yang menjadi model atau percontohan, tapi model pembelajaran dapat melibatkan siswa atau seorang pakar atau ahli. Misalnya, siswa yang pernah mendapatkan juara lomba menggambar karikatur tingkat nasional. Nah, di sini siswa tersebut dapat memberikan contoh, mulai dari cara menggambar hingga proses pewarnaan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa belajar melalui pengamat model akan memberikan balikan yang lebih cepat dan dapat ditiru langsung oleh siswa. Nah, yang keenam itu refleksi. Nah, refleksi tersebut salah satu bagian penting dalam pembelajaran kontekstual yang bermanfaat untuk mengingat kembali tentang sesuatu yang dilakukan di
waktu-waktu yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, refleksi adalah cara berpikir ke belakang atau flashback tentang apa yang sudah dilakukan pada masa lampau. Nah, fungsi berpikir di sini reflektif adalah untuk mengevaluasi pengetahuan atau pengalaman lama dan pengetahuan atau pengalaman yang baru. Nah, untuk yang terakhir yaitu penilaian autentik. Nah, penilaian autentik menekankan pada proses pembelajaran di mana asesmen tidak diberikan di akhir periode pembelajaran seperti pada kegiatan evaluasi hasil belajar, melainkan dilakukan bersama-sama secara teriterasi dari awal hingga akhir pembelajaran. Nah, di sini nilai atau asesmen diberikan berdasarkan rubrik penilaian dengan beberapa aspek penilaian yang telah ditentukan. Nah, di sini aspek penilaian tidak hanya berasal dari guru, tetapi siswa juga dapat menentukan beberapa aspek yang perlu dinilai selama proses pembelajaran. Sampai di sini materi saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Riza Samsani Ilham. Baik, adapun materi selanjutnya yaitu tentang model pembelajaran kontekstual, yang dimana model pembelajaran kontekstual ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pembelajaran langsung atau direct instruction. Nah, inti dari model pembelajaran langsung adalah guru mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan tertentu dan selanjutnya melatihkan keterampilan tersebut selangkah demi langkah kepada siswa. Nah, teori pembelajaran yang melandasi model tersebut adalah teori behavioristik atau pemodelan tingkah laku yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Nah, adapun tujuan yang dapat dicapai melalui model pembelajaran ini, yang pertama adalah penugasan pengetahuan prosedural, yang dimana adalah pengetahuan bagaimana melakukan sesuatu. Nah, kemudian tujuan selanjutnya yang kedua adalah penugasan pengetahuan deklaratif atau pengetahuan tentang sesuatu, dan yang ketiga adalah keterampilan belajar siswa, misal menggarisbawahi kata kunci, membuat peta konsep, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kedua ada model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, yang dimana inti dari pembelajaran berbasis masalah adalah guru menghadapkan siswa pada situasi masalah kehidupan nyata atau autentik dan bermakna. Kemudian memfasilitasi siswa untuk memecahkannya melalui penyelidikan atau inquiry dan kerjasama. Nah, selain itu juga memfasilitasi dialog dari berbagai segi, merangsang siswa untuk menghasilkan karya pemecahan dan peragaan hasil. Adapun tujuan yang dapat dikembangkan melalui model pembelajaran ini adalah keterampilan berpikir dan pemecahan masalah, kinerja dalam menghadapi situasi kehidupan nyata, membentuk pembelajaran yang otonom dan mandiri. Adapun yang ketiga adalah pembelajaran kooperatif atau cooperative learning, yang dimana inti dari pembelajaran kooperatif adalah siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang anggota-anggotanya memiliki tingkat kemampuan yang berbeda atau heterogen. Nah, jadi dalam memahami suatu bahan pelajaran dan menyelesaikan tugas kelompok, setiap anggota akan saling bekerja sama sampai seluruh anggota menguasai bahan pelajaran tersebut. Nah, tujuan yang dapat dicapai dalam melalui model pembelajaran tersebut adalah hasil belajar akademik, yakni penguasaan konsep-konsep yang sulit yang melalui kelompok kooperatif lebih mudah dipahami karena adanya tutor teman sebaya yang tentunya mempunyai orientasi dan bahasa yang sama dengan siswa tersebut. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.